Langit biru di atas Teluk Jakarta hingga puncak Monumen Nasional menjadi saksi kebanggaan bangsa. Dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia, TNI, tahun 2025, Kekuatan Udara Nasional tampil gagah, bukan hanya dengan pesawat tempur buatan luar negeri, tetapi juga dengan karya anak bangsa yang menunjukkan kemajuan industri Dirgantara Indonesia. Panggung langit untuk kemandirian nasional. Tanggal 2 hingga 5 Oktober 2025 menjadi momen penting bagi TNI dan industri pertahanan nasional. Di atas langit Jakarta, publik menyaksikan demonstrasi udara terpadu antara Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Angkatan Darat, melibatkan berbagai jenis pesawat dan helikopter buatan PT Dirgantara Indonesia, PTDI. Dari udara, formasi lintas pesawat CN-235, NC-212I, N-219 Nurtanio, hingga helikopter Bell 412, AS-565 Panther, dan EC-725 Karakal melintas, membawa pesan kuat, Indonesia bukan hanya pengguna teknologi, tetapi juga pembuatnya. PT Dirgantara Indonesia merupakan salah satu industri pertahanan strategis nasional di bawah holding Defense ID. Selama hampir 5 dekade, perusahaan ini berperan dalam memperkuat kemampuan udara TNI melalui pengembangan, produksi, dan perawatan pesawat angkut, patroli maritim, serta helikopter multifungsi. Produk-produknya seperti CN-235-220 dan NC-212I kini digunakan tidak hanya oleh TNI AU dan TNI AL, tetapi juga oleh berbagai negara di Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Dengan demikian, PTDI telah menempatkan Indonesia di peta industri kedirgantaraan global. Sinergi dengan Airbus Helicopters dan Bell Helicopters, teknologi dan transfer pengetahuan. Kolaborasi strategis PTDI dengan Airbus Helicopters Prancis dan Bell Helicopters AS menjadi tonggak penting dalam alih teknologi dan peningkatan kapasitas produksi nasional. Contohnya AS-565 Panther, hasil kerjasama dengan Airbus, kini digunakan oleh TNI AL sebagai helikopter anti kapal selam ASW dan misi evakuasi medis MEDVAC. Pada 2 Oktober 2025, dalam rangkaian perayaan HUT TNI ke-80, helikopter Panther memperagakan misi MEDVAC di atas geladak KRI, menampilkan integrasi antara kekuatan laut dan udara yang solid. Momen itu bukan sekedar pertunjukan, melainkan bukti kemampuan koordinasi antar matra yang menjadi esensi dari kekuatan pertahanan modern. Pesawat buatan PTDI tulang punggung operasi TNI. Dalam puncak perayaan 5 Oktober 2025, 3 pesawat andalan PTDI tampil di udara. NC-212I, pesawat ringan multiguna dengan kemampuan lepas landas di landasan pendek, STOL, cocok untuk operasi di daerah terpencil. CN-235-220, pesawat angkut menengah dengan kemampuan patroli maritim, misi logistik, dan operasi militer. N-219 Nurtanio, pesawat generasi baru yang sepenuhnya dikembangkan di Indonesia untuk kebutuhan regional dan transportasi taktis. Kombinasi ketiganya menggambarkan spektrum kemampuan TNI, mobilitas cepat, logistik fleksibel, dan daya jangkau nasional yang luas. Integrasi 3 matra dalam pertunjukan udara. Tahun 2025 menjadi salah satu puncak unjuk kemampuan Joint Operation TNI. Kolaborasi udara, laut, dan darat dipamerkan dalam formasi lintas udara, manuver helikopter, serta demonstrasi evakuasi dan penyelamatan tempur. Helikopter NAS-332 Super Puma dan EC-725 Karakal turut serta membawa pasukan dan peralatan, mendemonstrasikan kemampuan angkut berat dan mobilitas tinggi TNI dalam berbagai skenario operasi, baik militer maupun kemanusiaan. Kemandirian teknologi sebagai strategi nasional. Indonesia menyadari bahwa kemandirian dalam sektor pertahanan adalah pondasi kedaulatan. Melalui PTDI, pemerintah menargetkan peningkatan TKDN, tingkat komponen dalam negeri, memperkuat rantai pasok lokal, dan menyiapkan generasi insinyur dirgantara nasional.
Program modernisasi industri Dirgantara kini tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga penguasaan teknologi avionik, aerodinamika, dan sistem digital pesawat. Langkah ini mendukung rencana strategis pertahanan 2025-2045 yang menekankan transformasi menuju pertahanan berbasis teknologi tinggi dan kolaboratif. Posisi Indonesia dalam peta kedirgantaraan dunia. Dibandingkan dengan negara lain di kawasan, Indonesia termasuk salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki kemampuan desain, produksi, dan sertifikasi pesawat terbang. Dalam lingkup global, posisi PT DI sering disandingkan dengan perusahaan seperti KAI, Korea Aerospace Industries, dan TAEI, Turkish Aerospace Industries, yang juga mengembangkan produk kedirgantaraan nasional. Kolaborasi PT DI dengan berbagai mitra internasional memungkinkan Indonesia membangun reputasi di sektor air mobility dan helikopter taktis, sekaligus memperkuat diplomasi pertahanan melalui ekspor pesawat. Dampak bagi pertahanan nasional dan ekonomi. Industri pertahanan seperti PT DI bukan hanya soal kekuatan militer, tetapi juga kemandirian ekonomi nasional. Setiap pesawat yang diproduksi menciptakan lapangan kerja, peluang penelitian, dan peningkatan kapasitas teknologi di dalam negeri. Program ekspor CN235 dan NC212 ke beberapa negara sahabat juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga menjadi pemasok global. Makna strategis HUT TNI ke-80. Perayaan HUT TNI ke-80 menjadi simbol soliditas antara prajurit dan industri nasional. Kolaborasi TNI dan PT DI memperlihatkan bahwa kekuatan pertahanan bukan semata hasil impor teknologi, tetapi hasil kerjasama antara pemerintah, militer, dan ilmuwan bangsa. Di langit Jakarta, suara mesin pesawat dan kibaran bendera merah putih menggambarkan kebanggaan dan pesan. Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri. Partisipasi PT Dirgantara Indonesia dalam HUT TNI ke-80 bukan hanya perayaan prestasi, tetapi komitmen berkelanjutan terhadap kemandirian pertahanan nasional. Dari Bandung hingga langit Jakarta, dari hanggar produksi hingga panggung udara, setiap inovasi yang dihasilkan PT DI adalah bentuk nyata dari semangat berdikari bangsa. Jangan lupa subscribe Operation Insight Academy untuk update geopolitik dan teknologi militer terbaru. Karena satu subscribe dari Anda sangat membantu dalam perkembangan channel ini.